Ini kamarnya, semoga kamu suka. Kita istirahat juga ya. Itu udah punya bini. Kayaknya dia nggak bener deh, Mas, sama si kakak. Ini kakak lagi dalam bahaya deh. Aku capek sama bapak. Kamu udah gak sayang sama aku. Kalau aku gak sayang sama bapak terus kenapa? Dasar kamu, gak mampu ya? Kamu tuh cemen banget sih. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa, ha? Kamu cemen. Tolong! Seorang petugas hotel di kawasan Garut, Jawa Barat, dibuat terkejut dengan penemuan sesosok mayat perempuan yang tubuhnya sudah melepuh dengan bau membusuk di dalam bathtub sebuah kamar hotel. Sejak saat itu, pihak kepolisian Garut langsung mengidentifikasi mayat tersebut. Namun dari kulit jenazah yang sudah melepuh, tak ditemukan identitas dan jejak siapa sebenarnya pembunuh berdarah dingin itu. Untuk sementara, sambil menunggu kepastian soal identitas jenazah, pihak kepolisian menguburkan mayat tersebut dengan identitas Mrs. X. Teka-teki siapa jasad wanita dan siapa pembunuhnya saat itu masih misteri. Apalagi tak ada jejak identitas yang ditemukan, bahkan korban tak meninggalkan identitas apapun saat check-in di hotel. Lantas, siapa sesungguhnya jasad wanita muda tersebut? Siapa pula pelaku yang tega menghabisi nyawa perempuan tersebut? Dengan cara apa pelaku hingga mampu menghilangkan jejak? Radit, sayang, udah siap? Kakak, Dedek, hari ini kita ke rumah papa ya. Sarah tinggal sama papa ya. Pergi lama gak? Enggak sayang, mama perginya nggak lama kok. Mama mau ada kerjaan di luar kota. Kakak sama Dedek jangan pada nakal ya. Kakak jagain Dedeknya. Ya, Ma. Nanti mama udah pulang, mama beliin kalian oleh-oleh. Sini dong, peluk mama langsung sayang. Sayangnya mama, sayang. Ya kita ke rumah papa ya. Ya sayang ya. Anak papa yang ganteng-ganteng. Peluk papa dong ya. Kangen papa. Duduk ya. Ya duduk sini. Mas, aku titip Rey sama Radit ya. Kamu pergi lama nggak? Enggak sih mas, aku lagi ada kerjaan keluar kota. Oh ya udah. Ya sayang, peluk mama dulu dong. Mama kan mau pergi. Sayang. Kamu berdua jangan nakal ya. Kakak jagain adiknya. Nanti kalau mama udah pulang, mama beliin oleh-oleh untuk kalian. Mama bakalan kangen kamu kok. Hati-hati ya sayang ya. Titip anak-anak ya. Dadah. Hati ya. Pak, kamu kemana sih? Sering keluar kota? Mama kan harus kerja. Kan buat Radit sama adik juga. Iya, Pak. Kenapa sih Mama nggak tinggal bareng lagi sama Papa? Kan Ray kangen tidur bareng sama Papa dan Mama. Iya, kenapa sih, Pak? Harus pisah? Kakak, adik, papa sama mama sebentar ini harus pisah dulu. Sejak menikah 8 tahun silam, pada mulanya rumah tangga Daniel dan Novi berlangsung bahagia. Apalagi soal materi, keduanya jauh dari berkecukupan. Pasangan tampan cantik ini sama-sama berkarir demi sang buah hati. Tapi pada Oktober 2014 lalu, keduanya harus bercerai karena ketidakcocokan. Belakangan diduga jika Novi dan Daniel berpisah lantaran hadirnya orang ketiga. Halo, Assalamualaikum. Man, aku udah depan rumah kamu ya. Aku tunggu di mobil. Lama-lama ya. Hari itu Novi memang tengah berencana pergi ke daerah Garut, Jawa Barat dengan Arman untuk berburu jaket kulit. Hai, Hai. udah lama nunggu? Enggak. Nunggu. Enggak, baru kok. Oh. Yaudah, kita berangkat. Kamu udah siap? Udah dong. Kalau gitu kamu aja yang bawa ya. Ya udah, yuk. Arman diketahui sebagai kekasih Novi, terutama sejak Novi bercerai dari Daniel. Sementara Novi sendiri mengenal Arman dari suaminya Daniel. Selain sahabat, Arman yang punya kemampuan sebagai terapis kesehatan, selama ini kerap membantu menyembuhkan penyakit rematik Daniel. Jarang olahraga ya? Ini rematik loh. Emang ngaruh ya? Iyalah, kalau keseringan tuh ngaruh. Makanya lo atur nih. Iya sih, gue emang sering mandi malam. Terus gimana? Kalau pulang kerja malam, kalau nggak mandi, kayak gimana gitu? Badan nggak enak lah di badan semua. Ya lo pakai air hangat kayak gimana gitu. Ya iya. Kerjaan gimana? Lo masih ikut-ikutan tender gitu? Masih? Kenapa? Maaf sih. Bini gue juga suka pegel-pegel gitu tuh. Lagi tangannya tuh. Ya sama lah, kerjanya sibuk sana sini kan. Apalagi sering keluar kota juga lagi. Jadi lo kalau ada waktu, terapi bini gue juga ya. Boleh. Nah, sekalian. Merasa ada kemajuan di terapi Arman, Daniel juga mencoba menawarkan jasa Arman ke istrinya Novi. Apalagi Novi belakangan kerap mengeluh sering kesakitan di bagian tangan dan pundaknya. Kok tangan mama sama pundak mama sakit ya, Pak? Jari-jari mama suka kram-kram gitu. Loh, kok sama sih mah kayak papa? Papa malah kakinya nih, kayak kram-kram gitu. Terapi aja kayak papa. Papa habis diterapi. Karena papa tuh tinggal rematiknya lumayan berkurang gitu sih, enak. Mama mau dong. Oh, yaudah deh, nanti aku kontak si Ahmad ya. Mudah-mudahan dia ada waktu buat sini. Olahraga malam aja, kita juga lupa ya, Pak. Mama, kamu genit banget sih. Apa? Apalagi kalau ada maunya kayak gini. Ngapain juga sih Papa pura-pura? Kalau lagi mau ya nggak apa-apa. Yuk.
Iya di kamar, ayo. Assalamualaikum. Salam. Mas Arman. Mendapat sinyal dari sang istri, Daniel pun meminta Arman untuk datang ke kediamannya saat hari libur. Man, udah lama ya lo bro. Sorry bro, tadi gue habis ngurusan anak di belakang. Ngomong, hari ini lu sibuk gak? Enggak sih. Cuma nanti gue mau nganter ini anak sama istri gue jalan. Oh gitu. Ya, gue sih paling cuma minta waktu sebentar doang. Cuman kalau nggak keberatan nih. Nggak apa-apa sih. Kenapa? Lu istirahat dulu aja deh. Sambil gue anak gue, nanti gue panggil bini gue kesini. Ya gue minta tolong buat lo terapin bini gue. Boleh nggak? Oh, udah, oke. Gak apa kan? Nggak masalah. Kira gue ke belakang dulu ya sambil manggil bini gue ya. Gue tinggal dulu nggak apa-apa nih. Oke, nggak apa-apa. Sip, yuk. Oh ya Mbak, tadi katanya Mas Daniel, Mbak ini mau diterapi. Ini tangan aku tuh kaku. Pinggang aku kayak, kalau aku berdiri, sakit-sakit gitu. Apa ya? Itu kayaknya sama kayak Daniel deh. Kalau saya pegang tangannya nggak apa-apa. Karena lutut tangan kiri. Coba ya. Aduh. Sakit banget mas. Kok sakit mas? Jangan kenceng-kenceng mas, sakit mas. Coba sebentar. Mbak Des sekarang. Kok aku berasa udah enakan ya? Kok enak sih? Enak ya? Jago juga kamu mas. Oh iya dong. Gimana man? Bini gue ada oke? Keluhannya sama kayak lu. Kurang olahraga, gitu. kurang piknik. Kamu gimana man? Udah enakan? Enakan sih pak. Syukurlah kalau gitu, thank you man. Udah bantu gue sama bini gue nih. Santai. Oh iya, kayaknya gue harus balik dulu deh. Kasihan istri sama anak gue udah nungguin di rumah. Oke deh, yaudah deh kalau emang kayak gitu. Thank you banget ya bro ya. Santai aja. Makasih mas Arman ya. Sejak di terapi Arman, Novi rupanya ketagihan. Setiap kali ada kesempatan, dia selalu memanggil Arman untuk diterapi. Sejak saat itulah, rupanya benih-benih cinta terlarang antara Novi dan Arman tumbuh. Diam-diam, keduanya juga kerap bertemu di luar sepengetahuan Daniel. Enak nih. Hati-hati ya bro ya. Oh ya mas, kapan aku diterapi lagi sama kamu? Kayaknya kamu ini udah gak sabar banget ya pengen diterapi sama aku. Iya mas, habis terapi kamu, pijitan kamu enak sih. Siapa dulu dong? Arman. Oh ya, gimana proyek kita yang kemarin? Semuanya aman, proyek kamu insya Allah gol. Kalau misalkan proyeknya berhasil, aku bakal kasih kamu terapi yang lebih spesial lagi. Wow, terapi apa mas? Terapi plus ya? Ini bisa aja. Kita kan sering ketemu. Apa Daniel tahu? Masa dipikirin lah mas, dia juga kok yang kenalin kita berdua. Aku pikir sih nggak mungkin lah dia curiga sama kita. Tapi aku gak enak aja sih sama Daniel. Udahlah mas, nggak usah dipikirin. Rumah tangga kita udah nggak sehangat dulu mas. Jangan-jangan semua ini gara-gara aku lagi. Bener, kenapa? Kalau misalkan Daniel tahu tentang hubungan kita, dia bisa marah besar sama aku. Kamu gak usah pikirin, tenang aja. Mas Daniel gak bakal curiga sama hubungan kita. Entah karena kehangatan hubungan antara Novi dan Daniel sudah berkurang karena kesibukan, atau karena ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh, rupanya Novi mulai cuek ke suaminya. Novi bahkan mulai pulang larut malam. Kamu dari mana? Biasalah pak, habis lembur meeting sama bos. Meeting sampai jam segini? Ini jam berapa mah? Udah larut malam banget kayak gini. Kamu bawel amat deh pak ya. Dikit-dikit curiga, dikit-dikit tanya. Kamu kenapa sih pak? Udah pak, mama capek. Mama mau mandi. Kenapa sih papa ngeliatin mama kayak gitu? Aku ini kan suami kamu. Wajar dong marah. Kamu gak mikir ya? Dari tadi anak-anak nanyain kamu terus. Mama juga ngerti. Mama kan juga kerja untuk anak-anak kita. Udah deh pak, papa jangan ganggu mama. Mama capek. Mama mau mandi, gerah. Kamu apa ya, kamu serah banget sama si Arman ya? Masalah gimana sih, Pak? Biasa aja kok. Kamu selingkuh sama temen aku sendiri. Kamu yang kenalin Mama sama Mas Arman. Kamu yang minta Mama untuk bantuin dia proyeknya. Terus, kamu curiga aku sama Mas Arman. Kamu tuh bener-bener ya, Pak ya? Pikir dong, Pak. Nggak mungkin itu. Awas kamu ya. Sampai bener-bener kamu selingkuh. Pak, udah, Pak. Aku mau tidur. Sejak Daniel mengendus adanya ketidakberesan hubungan istri dengan sahabatnya itu, yang mulai sering cekcok. Kamu di mana? Kok di Ben Hill? Sudah mana? Jauh banget tuh. Terus jadi lanjut hubungan kita sampai mana? Bentar. Daniel nelpon. Udah angkat aja mas. Ada apa Nil? Lu jangan main gila ya. Main gila? Maksud lu apaan sih? Lu sekarang sering jalan kan sama bini gue. Tapi kan kita cuma berbicara tentang project. Gue tahu lu sekarang lagi jalan sama bini gue. Gue ingetin lo mana. Sampai lu macam-macam. Awas aja. Gue tahu niat lo kayak gimana. Sampai lu bener-bener ketahuan sama gue. Jalan sama bini gue abis. Pak mas, gimana ya? Gue jadi benar-benar gak enak sama Daniel. Meski Daniel berusaha memperingati Arman dan istrinya, tapi Novi tetap kekeh berkilah jika ia dan Arman hanya sekedar hubungan kerja. Sejak saat itu, cekcok hebat pun kerap terjadi. Oh gini ya. Kamu pulang malam lagi ya? Mau kamu apa sih, Mah? Kamu udah berubah ya? Apa kalian berubah, Pak? Dikit-dikit Papa curiga sama Mama. Dikit-dikit Papa jealous sama Mama. Kenapa sih, Pak? Mama tuh capek Papa giniin Mama, Pak. Capek, Pak, Mama. Kamu pikir aku gak capek? Aku yang lebih capek, Pak. Papa dikit-dikit curiga sama Mama terus.
Aku nggak mau diginiin terus, Pak. Mau kamu apa sih? Aku terserah Papa aja deh. Tapi intinya aku udah capek sama Papa. Kamu capek sama aku? Iya, Pak. Aku capek sama Papa. Kamu udah gak sayang sama aku? Kalau aku nggak sayang sama Papa, terus kenapa? Aku nggak sayang sama Papa lagi. Lebih baik kita cerai aja, Pak. Kalau emang kamu maunya kayak gitu, tapi saja ya. Pernah kamu nyesel lagi? Enggak, Pak. Lebih baik kita cerai. Karena Mama udah capek sama kayak gitu terus. Capek, Pak. Capek. Udah malam. Sejak terus cekcok hebat, Daniel dan Novi di Oktober 2014 akhirnya mengambil jalan cerai. Novi, Don. Pak, ngabun aja. Iya nih Don, kepala aku pusing banget. Kamu kalau pusing, ambil cuti aja. Iya kali ya Don, aku ambil cuti ya. Emangnya kenapa? Kayaknya rumah tangga aku sama Mas Daniel emang udah gak bisa dipertahankan deh. Aku udah gak sanggup, menghadapi rumah tangga kita. Aku udah gak sanggup sama Mas Daniel lagi Don. Kamu mau gimana sekarang? Kayaknya aku mengambil langkah cerai deh. Apa? Kamu gak mau pikir-pikir dulu? Mana lagi Don? Kasihan anak-anak kamu nanti. Aku bener-bener udah gak sanggup Don. Aku gak sanggup menghadapi rumah tangga aku sama Mas Daniel. Aku gak sanggup. Lebih baik kamu pikir-pikir dulu ya. Kayaknya langkah yang terbaik untuk aku sama Mas Daniel adalah cerai deh. Sabar ya. Aku capek. Halo, Assalamualaikum. Mas Arman, aku ada kabar baik. Yang benar. Proyek kamu oke, Mas. Kasih ya sayang. Oh ya, ngomong-ngomong kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah orang tua aku, Mas. Aku ke situ ya. Serius, Mas? Iya, Mas. Aku tunggu ya. Oh, ada tamu toh. Selamat datang. Iya, Bu. Dilanjut ya. Ya, Mama masuk dulu. kasih ya. Sayang, kamu kenapa nggak pulang? Aku udahan, Mas, sama Mas Daniel. Kok bisa? Aku jadi nggak enak deh. Ini semua bukan gara-gara kamu. Rumah tangga aku udah nggak seharmonis waktu dulu. Dan rasa sayang aku sama Mas Daniel udah terkikis, Mas. Tapi tetap aja, kayaknya semua ini gara-gara aku deh. Udahlah, Mas. Kita jalanin aja. Ini semua bukan gara-gara kamu. Oh gitu ya, udah. Wih, kok Mama lihat kamu lebih deket banget sih sama yang temenmu itu yang namanya Arman. Novi merasa lebih nyaman ya sama Mas Arman dibanding Mas Daniel. Kamu itu harus hati-hati. Gimana kalau si Arman itu udah punya bini? Udahlah, Ma. Terserah Novi. Mama nggak tahu sih perasaan Novi. Novi tuh udah capek, Ma, sama Mas Daniel. Jangan ceroboh. Yaudah, dia terserah Mama aja deh. Mama cuma ngingetin kamu. Iya, Ma. Tapi Mama tolong pahami Novi, Ma. Mama ngertiin Novi dong. Perasaan Novi seperti apa? Novi tuh udah capek sama Mas Daniel. Sebagai seorang ibu, Mila jelas tak ingin anaknya bercerai. Ia pun mencoba mendatangi kediaman menantunya, Daniel. Kok Mama nggak pulang? Sabar ya sayang, Mama pasti pulang. Daniel, mau ngapain dia datang ke sini? Suruh aja dia pulang. Hei, sama Radit, kakek yuk. Yang dulu di dalam ya, Nenek mau ngobrol dulu sama Papa Daniel ya. Kakek ya. Nah Daniel, kamu serius mau pisah sama Novi? Sepertinya aku sama Novi emang udah gak ada kecocokan lagi, Ma. Coba dipikirkan lagi nak, kasihan anak-anak. Iya semua, aku udah pikirin matang-matang kok, Ma. Emang udah jalannya kali ya, Ma. Doain aja ya, Ma. Mudah-mudahan aku sama Novi tetap bisa ngurus anak-anak bareng ya. Mama sih terserah kalian berdua, tapi bagi Mama sangat disayangkan. Kasihan cucu-cucu Mama, korban dari keegoisan kalian berdua. Itu yang Mama pikirin. Masih banyak ya, Ma, atas nasihatnya. Ya udah, Mama pamit dulu. Sepertinya kehadiran Mama di sini ada yang tidak berkenan. Mama pulang dulu ya. Hati-hati ya, Ma. Ya. Assalamualaikum. Bercerai dari Daniel seolah membuat petualangan asmara Novi bak lepas dari sangkarnya. Sementara cekcok hebat juga kerap mewarnai rumah tangga Arman dan Erna. Dari mana sih kamu, Mas? Pulangnya tengah malam mulu. Ya kerja lah. Aku tahu pekerjaanmu, tapi nggak harus pulang malam kali. Kamu udah beda ya. Aku bisa ngerasain. Itu cuma perasaan kamu aja. Asal kamu tahu, kerjaan aku itu nggak kenal waktu. Jadi tolong kamu ngerti. Aku ini capek pulang kerja. Bukannya disambut baik malah marah-marah nggak jelas. Bukan gitu, Mas. Aku tuh curiga sama kamu. Kamu ada main dan perempuan itu. Perempuan yang mana? Mantan istri sahabatmu kan? Kamu jangan asal tuduh ya. Aku sama Novi itu cuma sebatas pekerjaan. Jadi kamu jangan mikir macam-macam. Udahlah, aku ini capek. Aku istirahat. Ya udah, terserahlah. Hubungan Arman dan Novi makin intim. Bahkan saat sidang putusan cerai dan Novi tengah berebut harta gono gini, Novi sempat memberikan surat-surat rumah yang dibelinya berdua dengan mantan suami untuk diurus Arman. Mas, aku mau kamu urus semua surat-surat aku. Surat rumahku, surat mobilku. Bila perlu, kamu boleh kok pakai mobilnya. Nanti aku urusin semuanya ya. Soalnya aku masih sidang harta gono gini, Mas. Dan aku berharap rumah itu milik aku. Nanti aku bantu urusin semuanya. Oh ya, Mas. Aku rencananya mau ke Garut. Aku mau cari jaket. Mau temenin aku ya? Kalian kita jalan-jalan, Mas. Oke. Makasih. Mas, lihat. Coba yang coklat deh. Kalau yang ini cocok gak sama aku? Cocok. Kamu itu pakai baju yang kayak gimana aja tetap bagus. Kamu, Mas, bisa aja. Serius nih, cocok sama aku? Iya, cocok. Ya udah deh, kalau gitu kita beli yang ini aja deh. Aku milih-milih ya. Iya, Mas. Mas, aku udah selesai. Oh iya. Aku udah sore. Gimana kalau kita cari penginapan dekat-dekat sini aja? Kita cari hotel aja, Mas. Oh ya udah, kita cari hotel yang terdekat aja. Iya, Mas. Duh, Novi kemana sih? Gak bisa ditelepon. Arman juga gak bisa ditelepon lagi. Daniel,
Kamu kenapa sih kayak yang bingung gitu? Mamanya anak-anak udah beberapa hari gak pulang, gak ada kabar juga. Tapi udah telepon lagi? Udah, dari tadi aku teleponin, Pak. Ya gimana sih, ibunya gak mikirin anak-anak. Kasihan kan, makanya saya tuh gak respect sama keluarganya. Dia tuh lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anak-anaknya. Aku harus gimana, Pak? Ya udah, sekarang kamu istirahat ya, nanti juga ada kabar kok. Sejak pergi bersama Arman ke Garut, Daniel dan kedua anaknya memang tak pernah mendapat kabar entah di mana Novi berada. Kakak kamu kemana sih ya? Ada kabarnya, Mama jadi khawatir. Mana ya, aku gak ada kabar. Dari kemarin, Rini juga hubungin kakak tapi gak ada respon. Udah 7 hari yang lalu nih, kakak kamu pergi sama si yang namanya si Arman tuh. Katanya ke Garut. Sampai hari ini nggak ada kabar. Gimana kalau misalnya kita datengin aja kali sama rumahnya Mas Arman? Jadi ya kita tanya aja, siapa tahu Mas Arman tahu. Kalau nggak ada kabar, kita ke kantor polisi dulu. Baru kita cari yang namanya Arman itu. Kamu tahu alamatnya si Arman? Rini coba tanyain dulu ya Mas Daniel. Sejak tak ada kejelasan ihwal keberadaan putrinya, Ibunda Novi ditemani adiknya akhirnya mendatangi kediaman Arman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan masuk. Masuk. Ada apa ya, Bu? Gini, Nak Arman. Ibu datang ke sini itu mau nanyain keberadaan Novi di mana ya. Soalnya dalam beberapa hari ini Novi nggak pulang-pulang. Ibu lihat terakhir jalan sama Nak Arman kan? Kira-kira kemana ya? Saya kirain udah pulang, Bu. Karena waktu itu terakhir dia pakai taksi. Pamit ke saya katanya mau pulang. Kirain dia udah di rumah. Iya, jadi gitu Mas. Kita kesini tujuannya mau nanyain soal Kak Novi. Kirain Mas Arman tahu. Aku nggak tahu sih, tapi nanti aku coba cari tahu ya. Nanti kalau udah tahu keberadaan Novi di mana, tolong kabarin Ibu ya. Iya, soalnya kalau seandainya nggak ada kabar, terpaksa Ibu harus lapor ke polisi. Iya sih, Bu. Sebaiknya kita lapor ke polisi. Biar aja polisi bisa bantu. Nah, Arman, kenapa ya mobil anak saya ada di sini? Iya, Bu. Mobil ini udah dijaminkan ke saya. Jadi pas proyek kemarin, dia berhutang 80 juta ke saya. Sisanya juga udah saya bayar ke dia kok. Bahkan surat-suratnya udah jadi atas nama saya, Bu. Perasaan Novi nggak pernah cerita masalah mobil ini dan utang piutang. Curiga nih dengan anak ini. Jangan-jangan. Kenapa, Bu? Nggak apa-apa. Udah kalau gitu, kami pamit dulu. Silakan. Ada apa, Mas? Kenapa ibunya Novi kemari? Nanyain Novi, katanya Novi nggak pulang dan nggak ada kabar. Beneran kamu nggak tahu? Tapi kayaknya dari rawat wajahmu, kamu tahu deh, Mas. Aku cuma sama ngomong aja. Beneran, Mas. Aku curiga deh, Mas, sama kamu. Anehnya, meski Novi menghilang, selalu saja ada pesan berantai yang mengancam keluarga Novi. Dari ancaman itu, pengirim seolah menegaskan jika Novi baik-baik saja dan sudah bahagia. Namun hingga kematian Novi, siapa pria yang mengancam itu masih misterius. Kayaknya dia nggak bener deh Mas sama si kakak. Ya Allah, gimana nih? Kayaknya kakak lagi dalam bahaya deh. Kita harus berbuat sesuatu. Yuk, Mas. Bukan hanya ibunda dan keluarga Novi saja yang panik sejak Novi menghilang entah kemana rimbanya. Sang mantan suami Daniel juga dilanda risau yang akut. Apalagi nyaris setiap hari, anak-anaknya menanyakan kemana sang bunda pergi dan kapan akan kembali. Sehat? Sehat. Nenek punya mainan baru loh. Cakep-cakep. Mau lihat gak? Mau. Sih. Dulu ya. Oh, iya. Main di kamar ya, sayang. Ayo, sama nenek. Ih, sayang. Mas, kakak kemana sih Mas? Aku juga nggak tahu dia kemana. Terakhir yang aku tahu tuh dia pergi sama Arman. Nah itu dia. Jadi kemarin Rini sama Mama itu datang ke rumahnya Mas Arman. Tapi Mas Arman ngomongnya kayak nggak tahu gitu. Rini curiga deh sama Mas Arman. Masa sih? Kayaknya Rini tuh ngelihat gelagatnya Mas Arman itu mencurigakan. Iya. Pak. Ya Mbak. Itu kamar nomor 12. Kok belum ada kabar ya? Harusnya sudah keluar. Udah 2 hari belum keluar, Pak. Coba dicek dulu, Pak. Baik Mbak, saya cek dulu ya. Tolong! Sejak ditemukan jenazah tanpa identitas itu, pihak polisi langsung menyelidiki. Namun saat diidentifikasi, polisi kesulitan mengetahui identitas korban, apalagi pelaku. Karena saat ditemukan tak bernyawa, kulit Novi nyaris melepuh semuanya. Pihak polisi akhirnya menguburkan jenazah di lokasi tak jauh dari hotel dengan tulisan nama Mrs. X. Di balik misteri sosok jenazah dan siapa pelaku pembunuh berdarah dingin dengan cara menghilangkan jejak yang rapi, rupanya Novi dihabisi Arman saat beristirahat di hotel. Selamat sore, Pak. Ada bisa saya bantu? Kita lagi cari kamar. Apa di sini masih ada kamar kosong? Sebentar ya, saya cek dulu. Ada, Pak. Kamar 12. Silakan, Pak. Kuncinya sudah ada di sana. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, ini kamarnya. Semoga kamu suka. Kita istirahat juga ya. Semoga kamu senang. Sayang, peluk aku dong. Enggak, aku lagi capek ya. Dasar kamu, nggak mampu ya? Kamu tuh cemen banget sih. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa, ha? Iya kamu nggak mampu, nggak punya cemen.
Usai membunuh Novi, Arman pulang ke rumah. Di kediamannya, Arman berusaha tampil tenang agar tak dicurigai sang istri. Baru pulang ya? Iya, aku capek banget. Mau istirahat ya. Kamu dari mana tuh 2 hari? Udah lama, aku udah gak mau berantem ya. Ya udah, aku cuma nanya. Mas, ini mobil siapa? Kayak mobil Novi itu. Iya, sekarang udah jadi milik aku. Udah aku bayar. Oh gitu. Yaudah, aku mau mandi, aku mau istirahat, aku mau langsung tidur ya. Hari demi hari, Arman terus dihantui rasa bersalah. Sampai pada suatu titik, setelah berbulan-bulan, pihak polisi mulai mencurigai Arman dari laporan awal keluarga Novi terkait dokumen mobil yang dipalsukan Arman. Benar. Bapak ini siapa? Kami dari kepolisian. Bapak diminta segera datang ke kantor kami untuk memberikan klarifikasi mengenai pemalsuan surat-surat kendaraan. Pemalsuan surat-surat kendaraan. Tapi mobil ini udah jadi milik saya, Pak. Dan surat-suratnya juga atas nama saya. Nanti Bapak jelaskan saja di kantor. Benar, Pak. Sekarang ikut kami ke kantor polisi sekarang juga. Bawa, Pak. Yuk. Jalan. Arman akhirnya dibawa pihak kepolisian bersama barang bukti dokumen dan mobil milik Novi. Pak Arman, apa benar Anda menggelapkan surat-surat kendaraan Bu Novi? Tidak, Pak. Saya membeli mobil itu dari Novi karena dia punya hutang sama saya. Kami punya bukti kuat. Anda memasukkan dengan tanda tangan mendisken. Dan atas kehilangan Bu Novi, apakah Anda ada kaitannya? Bu Novi hilang. Sekarang jujur. Saya hanya memalsukan dokumennya saja. Kalau persoalan Novi hilang, saya tidak tahu sama sekali, Pak. Anda harus jujur. Kalau Anda tidak jujur, Anda akan kena pasal berlapis. Ya, silakan masuk. Ya, ayah kan selalu ngajarin aku untuk berkata jujur. Tapi kalau ayah tidak jujur, bagaimana aku bisa menjalankan nasihat ayah? Maafin ayah. Ayah yang membunuh Tante Novi. Ayah hilaf. Maafin ayah. Saya yang membunuh Novi. Dan saya akan mempertanggungjawabkan pembunuhan saya. Setelah mengakui semua perbuatannya di hadapan polisi, akhirnya Arman ditahan pihak kepolisian. Namun Mila, ibunda Novi, tak percaya jika Arman adalah pelaku tunggal. Teka-teki kematian Novi akhirnya terkuak. Nyaris 9 bulan, jenazah yang sudah terkubur dengan identitas Mrs. X itu kemudian kembali dibongkar pihak kepolisian. Isak tangis pun mewarnai pembongkaran mayat Novi. Saat titik misteri mulai terkuak, tiba-tiba mantan suami Novi kena sasaran. Dugaan jika Daniel sengaja membunuh Novi untuk menguasai harta almarhumah menggelinding liar hingga tudingan seputar harta gunung gini kembali dipermasalahkan ibunda Novi. Pihak Daniel pun sempat meradang atas tuduhan yang dinilai mereka keji. Kamu kemana aja, nak? Kami di sini, Ma. Kami di sini, Mama. Jangan pergi lagi. Kami kangen sama Mama. Anda yang nyakitin Novi, Ma. Dan kamu, nak. Siapa? Siapa nak bilang sama Mama, nak? Siapa yang nyakitin kamu? Ada, Ma. Baik-baikin, Ma. Jangan tinggalin Mama, Novi. Novi! Novi! Mama kenapa? Mama mimpi buruk, Ma. Mimpi apa sih, Ma? Tadi kakak kamu datang berpesan, katanya ada yang mau membunuh dia. Jangan-jangan suaminya si Daniel itu berperan. Jangan-jangan kakakmu dibunuh. Mama tuh cuma mimpi. Jangan asal sembarangan nuduh deh, Ma. Jadinya fitnah. Mimpi itu kadang-kadang benar, Nak. Mama khawatir. Kita belum punya bukti, jadi jangan sembarangan nuduh ya, Ma. Mana kalau beneran kakak kamu mati? Mama cuma mimpi, Ma. Dari mimpi itu, didampingi pengacaranya, Mila kepada media sempat menyebut dugaan adanya keterlibatan sang mantan menantu. Tapi Daniel dengan tegas mengelaknya. Dari dulu tuh Bapak tuh gak respect sama mertua kamu. Karena mertua kamu itu selalu nuduh kamu sembarangan. Udah gak apa-apa ya, Pak. Nanti kita tempuh jalur hukum juga ya, Pak ya. Wah, Mama kemana sih? Pengen aku kangen. Bobo bareng sama Mama. Iya, Pak. Mama kemana sih? Kamu yang sabarin ya, Mama udah pulang pergi Pak malamnya, Nak. Mama udah gak ada, Nak. Namun di balik benang kusut kasus terbunuhnya sekretaris cantik itu, polisi hanya menetapkan Arman sebagai pelaku tunggal. Arman dituding telah merencanakan pembunuhan hingga motif penguasaan harta benda milik korban. Atas perbuatannya, Arman diancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Kisah kematian Novi bahkan sempat menjadi viral di media sosial. Kisah pilu sekretaris cantik itu sekaligus menjadi cermin
menjamin betapa cinta terlarang yang hanya ditopang oleh hawa nafsu hanya akan berakhir dengan sengsara. Jika dalam batas tertentu, cinta itu terasa menjemukan, maka pulanglah ke pangkuan ketulusan cinta yang sesungguhnya. Jangan ikuti hawa nafsu hanya demi mengumbar kesenangan, sebab kelak ia hanya akan berbalik menikam pelakunya.